Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad muda terlibat dalam salah satu peristiwa yang akan memberikan pelajaran besar dalam hidupnya. Perang Fijar adalah peperangan sengit yang melibatkan suku Quraisy dan sekutu mereka, Bani Kinanah, melawan suku Qais Island. Meski konflik ini kelak dikenal sebagai salah satu episode kelam dalam sejarah Mekah, bagi Nabi Muhammad muda, perang ini adalah panggung pertama untuk menyaksikan betapa mahalnya harga perdamaian dan keadilan. Hari itu, udara Mekah begitu panas. Pasir gurun membara di bawah kaki para prajurit. Nabi Muhammad muda, meskipun masih remaja, berdiri di antara paman-pamannya. Tangannya sibuk menyiapkan anak-anak panah untuk mereka. Matanya menyaksikan pertempuran yang memekakan telinga, pedang-pedang beradu, dan pekik kesakitan menggema di antara bukit-bukit. Abu Talib, paman yang selalu menjaganya, menoleh ke arah Nabi Muhammad muda. "Anakku, tetaplah di sini. Jangan mendekat ke medan pertempuran." Perintahnya dengan nada tegas. Nabi Muhammad muda hanya mengangguk. Dia tahu paman-pamannya melindunginya dengan sepenuh hati, tetapi hatinya tidak tenang. Ia menyaksikan darah mengalir di medan pertempuran dan mendengar jeritan para prajurit yang terluka. Ketika perang berlangsung sengit, Abu Talib berteriak, "Muhammad, cepat, panah!" Nabi Muhammad muda segera menyerahkan anak panah dengan cekatan. Matanya penuh kecemasan melihat pamannya berlari kembali ke barisan depan. Malam tiba dan pertempuran dihentikan sementara. Para prajurit Quraisy berkumpul di perkemahan. Wajah-wajah mereka kelelahan dan penuh luka. Nabi Muhammad muda duduk di sudut, melihat api unggun yang menari-nari. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, mengapa mereka bertempur? Mengapa manusia saling melukai seperti ini? Seorang prajurit tua yang wajahnya penuh dengan goresan luka, menatap Nabi Muhammad muda dan berkata lirih, "Nak, kau beruntung tidak harus mengangkat pedang. Perang ini tidak ada kemenangannya, hanya ada kehilangan." Keesokan harinya, perang berakhir dengan kemenangan di pihak Quraisy. Tetapi Nabi Muhammad muda tidak merasa lega. Dia melihat betapa banyak nyawa yang terbuang sia-sia. Dalam hatinya, ia mulai berpikir ada cara lain untuk menyelesaikan konflik selain dengan darah. Beberapa waktu setelah perang Fijar, Makkah kembali dipenuhi dengan ketegangan. Banyak orang miskin yang ditindas dan hak-hak mereka dirampas oleh orang-orang yang lebih kuat. Melihat ketidakadilan ini, para pemuka suku Quraisy memutuskan untuk mengadakan pertemuan damai yang kelak dikenal sebagai Hilful Fudul. Di rumah Abdullah bin Judan, seorang bangsawan Quraisy yang terkenal karena kedermawanannya, semua kabilah berkumpul. Udara di ruangan itu penuh dengan keseriusan. Para pemimpin Quraisy berbicara tentang perlunya perjanjian untuk membela siapa saja yang dizalimi, tanpa memandang suku atau status sosial. Nabi Muhammad muda duduk di sudut, mendengarkan setiap kata dengan saksama. Wajahnya tampak tegas, meskipun usianya masih belia. Abdullah bin Judan membuka pertemuan itu dengan suara lantang. "Saudara-saudaraku, kita telah menyaksikan terlalu banyak kezaliman di Mekah ini. Tidak ada orang yang seharusnya merasa takut kehilangan haknya. Hari ini kita bersumpah untuk berdiri di sisi keadilan." Abu Talib berdiri dan menambahkan, "Tidak peduli apakah dia berasal dari Quraisy atau bukan, kita akan membela siapa saja yang diperlakukan tidak adil." Semua orang yang hadir menyatakan kesepakatannya. Mereka mengulurkan tangan, membentuk lingkaran persatuan. Suasana menjadi haru ketika janji itu diucapkan bersama. Nabi Muhammad muda yang masih muda merasakan getaran semangat itu. Dalam hati, ia merasa bangga menjadi bagian dari momen yang sangat bermakna ini. Ketika pertemuan selesai, ia mendekati Abu Talib. "Paman," kata Nabi Muhammad muda, "apakah ini berarti kita tidak akan membiarkan siapapun ditindas lagi?" Abu Talib menepuk bahunya. "Benar Muhammad, inilah janji yang harus kita jaga. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli apapun risikonya." Nabi Muhammad muda menatap ke depan dengan mata yang bersinar. Dalam hati, ia merasa inilah awal dari perjuangan panjangnya untuk membawa keadilan dan kedamaian. Bertahun-tahun kemudian, setelah diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad masih mengenang perjanjian Hilful Fudul dengan penuh penghargaan. Ia berkata kepada para sahabatnya, "Saya telah menyaksikan perjanjian damai di rumah Abdullah bin Judan.
yang lebih saya cintai daripada unta merah. Seandainya saya diundang lagi setelah masa Islam, niscaya saya akan memenuhinya. Ucapan ini menunjukkan betapa dalam pengaruh pengalaman masa mudanya terhadap misi kenabian yang kelak ia emban. Hilful Fudul mengajarkan nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap yang lemah, yang kelak menjadi pilar utama ajaran Islam. Dari Perang Fijar, Nabi Muhammad muda belajar bahwa konflik tidak pernah membawa kebaikan, hanya kehancuran. Dari Hilful Fudul, ia belajar bahwa persatuan dan kesepakatan untuk menegakkan keadilan adalah cara terbaik untuk menciptakan kedamaian. Perjalanan hidup Nabi Muhammad sejak usia muda telah dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman yang membentuk kepribadiannya. Ia tumbuh menjadi pemimpin yang penuh kasih, adil, dan berani membela yang lemah. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kita melihat secercah dari kebesaran seorang Rasul yang kelak akan membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa perjuangan untuk keadilan dan perdamaian harus dimulai sejak dini, tanpa mengenal lelah. Sejak kecil, Rasulullah telah merasakan pahitnya kehilangan orang-orang tercinta. Yatim sejak dalam kandungan, beliau kehilangan sang ibunda Aminah pada usia 6 tahun dan sang kakek Abdul Muthalib pada usia 8 tahun. Kehilangan itu membuatnya hidup di bawah asuhan pamannya, Abu Thalib, seorang pria yang penuh kasih namun memiliki kehidupan yang sederhana. Abu Thalib adalah seorang kepala keluarga dengan tanggung jawab besar. Ia memiliki banyak anak yang harus dirawat dan diberi makan. Kondisi ekonomi mereka yang tidak begitu baik membuat kehidupan menjadi berat. Rasulullah meskipun masih anak-anak memahami situasi sulit ini. Beliau tidak pernah mengeluh dan justru tumbuh menjadi pribadi yang matang di usia yang sangat muda. Rasulullah mulai membantu pamannya dengan menggembala kambing milik penduduk Mekah. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Di bawah terik matahari yang menyengat, beliau menggiring kambing ke padang rumput di sekitar Mekah, menjaga mereka dari bahaya dan memastikan mereka kenyang sebelum kembali ke kandang. Suatu sore, seorang penduduk Mekah bertemu dengan Rasulullah di padang rumput. "Wahai Muhammad, kau masih muda, mengapa kau memilih pekerjaan ini? Bukankah anak-anak seusiamu bermain di pasar atau bersenang-senang di jalanan?" Tanya pria itu dengan penasaran. Rasulullah tersenyum lembut. "Aku lebih suka bekerja daripada bermain, Paman. Dengan begini, aku bisa membantu Paman Abu Thalib dan tidak menjadi beban baginya." Jawaban itu membuat pria tersebut terdiam, kagum akan kedewasaan seorang remaja yang seharusnya masih menikmati masa kanak-kanaknya. Hari-hari menggembala adalah masa yang penuh dengan pelajaran. Di padang rumput yang sepi, Rasulullah sering merenung, melihat langit luas, dan merasakan kedamaian meskipun hidupnya sederhana. "Ya Allah," beliau sering berdoa dalam hati, "berikanlah kekuatan kepada pamanku Abu Thalib yang telah merawatku dengan kasih sayang, dan kuatkanlah diriku untuk menjadi seseorang yang dapat meringankan beban keluargaku." Namun kesabaran beliau sering diuji. Suatu hari kambing-kambing yang beliau gembalakan terancam oleh serangan serigala. Dengan sigap, Rasulullah melindungi kawanan itu, mengusir serigala dengan tongkat yang beliau miliki. Maisarah, seorang yang kebetulan berada di sana, menyaksikan keberanian itu. "Muhammad, kau benar-benar anak yang luar biasa. Kau tidak takut pada serigala itu." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku hanya takut kepada Allah, Maisarah. Jika aku menjaga amanah dengan baik, Dia pasti akan menolongku." Maisarah mengangguk, hatinya dipenuhi kekaguman. "Jika setiap pemuda di Mekah seperti dirimu, Muhammad, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik." Meskipun hidupnya berat, Rasulullah tidak pernah kehilangan rasa syukur. Suatu malam ketika mereka hanya memiliki sedikit makanan untuk dimakan, beliau duduk bersama Abu Thalib dan anak-anaknya. "Ini tidak cukup untuk semua orang," kata Abu Thalib dengan sedih, memandang sepiring kurma dan roti di hadapannya. Rasulullah berkata dengan lembut, "Paman, mari kita makan bersama. Mungkin makanan ini terlihat sedikit, tetapi jika kita berbagi dengan hati yang tulus, Allah akan memberkahinya." Ketika mereka makan, Abu Thalib merasa seolah-olah makanan itu tidak pernah habis. "Muhammad, kau benar-benar membawa keberkahan," gumam Abu Thalib sambil tersenyum. Masa muda Rasulullah adalah perjalanan kesabaran,
kerja keras, dan ketulusan. Beliau tidak pernah menyerah pada keadaan, selalu berusaha membantu keluarganya, dan tetap menjaga akhlak yang mulia. Dalam setiap langkah hidupnya, beliau menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kejujuran, ketulusan, dan ketaatan kepada Allah. Kisah masa muda Rasulullah menjadi teladan bagi kita semua, bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kesabaran dan kerja keras, tidak ada hambatan yang tidak bisa diatasi.